teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas kita pendidikan Pancasila. Pada pagi ini, gimana kabarnya teman-teman? Nah, untuk pertemuan kali ini saya diizinkan sama teman-teman kelas kita, perkuliahan kita itu di tag video ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prima bahwasanya tag video ini salah satu cara ya untuk mendapatkan sertifikasi PKP ya, untuk menjadi dosen profesional teman-teman. Dan perkenalkan abang yang di belakang itu teman yang membantu untuk mengambil tag video. Dia lulusan satu Universitas dan S2 ilmu komunikasi Universitas ya memang Bangladesh ya. Oke, baik teman-teman, sebelum teman-teman nanti presentasi video ini, pastikan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, benar? Ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman presentasi mengulik materi terlebih dahulu, kita akan bahas mengenai konsep teman-teman. Kita akan hantarkan ke gerbang dari materi kita gitu teman-teman. Materinya adalah Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu gitu. Apa sih tujuan kita belajar materi ini gitu? Intinya ini tujuan pembelajaran teman-teman. Teman-teman mampu menjadikan Pancasila sebagai pengembangan dasar pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Informasi, ada pengetahuan, ada ilmu gitu. Apa sih itu informasi teman-teman? Silakan. Apa itu informasi itu? Silakan. Pesan ya. Pesan, pesan atau info gitu. Pemberitahuan, siap. Pemberitahuan. Nah, kemudian apa sih pengetahuan gitu? Apa? Keterampilan ya. Oke, bisa jadi wawasan. Wawasan, oke siap. Wawasan. Ini berarti dua. Ada lagi? Apa? Pengalaman. Pengalaman. Oke. Apa sih ilmu? Apa sih ilmu teman-teman? Pengetahuan. Benar. Kumpulan pengetahuan kumpulan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah gitu. Itu dia. Boleh kita contohkan apa informasi itu? Contoh informasi. Berita apa contohnya? Apa? Ya. Ya, informasi. Teman-teman tahu AI? Nah, AI. Ada informasi bahwasanya pada tahun 2020 ke atas sampai sekarang itu sudah zaman AI gitu. Ada informasi zaman AI gitu kan. Nah, kalau untuk pengetahuan AI itu bermanfaat gitu. Betul? Bermanfaatnya untuk apa gitu? Coba? Coba. Pendidikan Pancasila
melalui pendidikan Pancasila kita bisa menyaring penggunaan AI itu cocok gak dengan nilai-nilai Pancasila gitu teman-teman. Nah itu yang sebagai contoh ilmu gitu teman-teman. Ini informasinya sudah itu adalah sama AI gitu. Pengetahuannya AI itu bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat gitu. Nah untuk contoh ilmunya, pendidikan kewarganegaraan menyaring, menelaah AI itu apakah cocok dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jika digunakan dengan baik ya, maka akan cocok dengan sila-sila gitu. Tetapi apabila digunakan misalnya dalam pembelajaran, AI digunakan untuk menjawab pertanyaan soal ujian gitu. Nah, itu sudah melanggar integritas gitu, teman-teman. Melanggar sila yang keberapa gitu? 1, 2. Ada 2 sila yang dilanggar gitu. Maka tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang nanti akan diuraikan lebih dalam oleh kelompok 7 teman-teman. Ada revolusi industri ya, ada revolusi 4.0 itu sudah mulai menggunakan internet gitu teman-teman. Dan sekarang adalah zaman AI gitu. Jadi bagaimana sih Pancasila ini gitu teman-teman, agar perkembangan zaman itu tidak melanggar nilai-nilai Pancasila gitu, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini contohnya tadi, penggunaan AI tadi, penggunaan media sosial akan menimbulkan hoax dan segala macam gitu. Nah, maka teman-teman mampu itu menganalisis bagaimana perkembangan teknologi itu bertentangan, apakah bertentangan dan apakah sesuai dengan sila-sila. Oke teman-teman, mungkin itu pengantar ya dari saya terkait materi kita. Oke, selanjutnya silakan kepada kelompok 7 untuk melakukan presentasi, dan seperti biasa kita membentuk dejavu teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Oke teman-teman, ya seperti biasa ya, menjadikan nanti teman-teman sambil memikir hati dan mempersiapkan pertanyaan. Nanti pertanyaannya langsung dijawab oleh kelompok 7 ya. Tapi kalau belum bisa menjawab nanti kita kasih waktu gitu. Seperti biasa teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Kairia Nabila. Saya Yofri sebagai pemateri. Saya Fadla Zibrina sebagai pemateri. Saya Ketika Diana Mendani sebagai pemateri. Saya Harinata Mangalu sebagai pemateri. Saya Sanamandi sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi akan dibuka oleh Hardi mengenai Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Kepada Hardi, Jadi dalam Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan, dia poin yang pertama itu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang dimana artinya setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang berfungsi sebagai kerangka etika dan pedoman agar ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kemaslahatan atau bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jadi
di poin yang pertama tadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dia memiliki dua materi. Yang pertama itu ada konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan, di mana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya sila-sila Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membuat dan mengembangkan iptek, agar kita tidak terjebak dalam arus kemajuan iptek dan agar tepat sasaran dan dalam mencapai tujuan bangsa. Yang kedua itu ada urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu, yang dimana yang pertama itu pluralitas nilai yang berkembang seiring majunya iptek telah mengubah cara pandang seseorang tentang kehidupan. Maka diperlukan refleksi agar tidak terjerumus dalam menentukan nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, ada dampak negatif kemajuan iptek terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Maka para ilmuwan perlu tuntunan moral dalam mengembangkan iptek. Yang ketiga itu ada perkembangan iptek yang didominasi bangsa Barat mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia, maka perlunya menyaring dan merangkal nilai-nilai yang tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengapa Pancasila itu diperlukan sebagai dasar nilai dari pembelajaran kita. Yang pertama, Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk memberikan rambu normatif, memastikan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia, melawan pengaruh negatif seperti sekularisme dan materialisme, serta menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri adalah ideologi yang dianut oleh Indonesia. Indonesia satu-satunya yang menganut ideologi Pancasila. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh jauh atau berbelok jalan ke ideologi lain. Kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai dasar untuk kita menuntut ilmu. Lalu saya akan membacakan next. Menggali sumber histori, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan di masyarakat. Contoh penolakan yang terjadi di masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Mulia beberapa tahun lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Mulia didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Berikutnya itu adalah kan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai di masa depan. Nah, itu yang pertama, esensi Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah menjadikan nilai Pancasila sebagai panduan moral, etika, dan rambu normatif bagi setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar iptek tidak bertentangan dengan kepribadian dan budaya bangsa, serta diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Nah, yang kedua itu urgensinya. Urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan adalah agar iptek di Indonesia sejalan dengan nilai luhur bangsa, tidak bertentangan dengan nilai moral, etik, dan etika Pancasila, serta mengarahkan kemajuan teknologi untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Hal ini juga bertujuan agar iptek Indonesia memiliki identitas dan karakteristik yang unik, serta berfungsi sebagai rambu normatif untuk mengontrol arah dan dampak pengembangan iptek agar tidak merugikan bangsa. Nah, teman-teman, Pancasila ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu, terutama ilmu Pancasila itu sendiri ya. Sebab apa? Sebab buat jadi apa kita di masa depan nanti itu, Pancasila ini sangat dibutuhkan. Apalagi kita bergelimbangan atau masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan atau politik gitulah.
Nah, sesuai yang dijelaskan Bang Ryan di minggu lalu itu, ada satu kasus itu tentang politik uang saja, itu bisa melanggar seluruh sila-sila yang ada. Mulai dari keturunan sampai keadilan, semuanya terlanggar karena satu permasalahan saja. Setelah teman-teman, di sekarang ini kita lihat apapun kasus itu korupsi atau segala macamnya, semua mereka yang duduk di Senayan, mereka yang mengasih izin tambang ilegal atau penerbangan di Papua, menurut hasil bumi di Riau terutama tempat aku sudah berada, mereka itu bersumpah di bawah Al-Quran atau berpegang pada kitab suci. Habis itu mereka langgar. Jadi mereka nggak takut sama Tuhan. Jadi Pancasila itu nggak ada dalam diri mereka, ketuhanan itu nggak ada dalam diri mereka. Makanya Pancasila itu sangat dibutuhkan. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Ini dari kelompok 1 mungkin. Saya Rastina dari Komunitas sementara saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi di isu-isu sekarang ini di mana sila Pancasila itu tidak dijadikan prinsip kehidupan. Bagaimana cara menghadapinya? Terutama di politik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra tadi. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Isopadi dari kelompok 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina tadi. Itu tentang bagaimana cara mengatasi isu-isu yang tentang tidak jalannya nilai-nilai Pancasila terutama di politik itu. Nah, sebenarnya hal tersebut itu bisa berjalan secara semestinya itu dengan adanya ketegasan dari para pemimpin tadi. Dengan tidak pemimpin aja sih, dari kita juga, dari diri kita juga sebagai pemilih orang-orang yang akan duduk di atas kita nanti. Dengan kita memilih sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau sesuai dengan kehendak hati kita, jadi kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Agar apa? Agar orang yang duduk di atas sana nanti menjalankan nilai Pancasila itu dengan semestinya juga. Misalnya gini, kita adalah kayak kasus yang Bang Ryan sebutkan kemarin, itu money politik. Dan dengan tidak mengambil uang atau melakukan money politik itu sebagai kita sebagai penerima, kita sudah berupaya untuk menimbulkan nilai-nilai Pancasila itu agar tetap tumbuh gitu. Nah, bagi pemerintah itu ketegasan itu memang sangat penting, teman-teman. Seperti ya beberapa hari yang lalu itu ada terjadi demo terkait yang salah satu tuntutannya adalah undang-undang perampasan aset. Nah, itu sudah termasuk sebagai ketegasan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan bagi pemerintah untuk sebagai pelindung atau supaya pemerintah itu berjalan dengan semestinya gitu, sebagai tidak ada penyalahan dari nilai sila-sila tersebut. Dengan ketegasan pemerintah terhadap undang-undang ini, tentang kesalahan terhadap korupsi segala macam itu perbuatan yang dibuat oleh pemerintah, itu sudah termasuk sebagai cara untuk menimbulkan nilai-nilai Pancasila di ranah politik. Bagaimana? Salam, saya perkenalkan, nama saya Isa dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana sifat universal dan kontekstual dari nilai-nilai Pancasila menjadikannya dasar yang fleksibel namun tetap kokoh dalam pengembangan kehidupan berbangsa di Indonesia? Bagaimana sifat universal dan kontekstual dari nilai-nilai Pancasila menjadikannya dasar yang fleksibel namun tetap kokoh dalam pengembangan kehidupan berbangsa di Indonesia? Ya, perkenalkan, nama saya Adi. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Isa. Yang pertama, kita cari dulu apa yang dimaksud atau bagian dari sifat universal dan kontekstual dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, nilai-nilai universalnya terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
dan kontekstualnya itu merujuk pada kemampuan Pancasila untuk diterjemahkan dan diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan, peraturan dan tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman di Indonesia. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari saya tadi, bagaimana peran universal dan kontekstual ini dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi dari sila-sila yang sudah saya sampaikan, caranya itu seperti dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana setiap warga negara Indonesia itu mewajibkan warga negaranya orang yang beragama. Kalau tidak beragama itu berarti tidak bisa sah menjadi warga negara Indonesia. Terus yang dimana tadi dari sifat kontekstualnya itu sendiri, dari kebijakan dan peraturan dan tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman Indonesia, itu bisa kita lihat dari ekonomi Pancasila, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana sumber daya alam yang ada di Indonesia itu yang pertama itu diambil dan disalurkan ke BUMN. Terus dari BUMN ini akan disalurkan ke provinsi-provinsi yang ada di negara Indonesia supaya terjadi pemerataan pembangunan. Kira-kira seperti itu, apakah diterima? Terima kasih. Terima kasih yang memberikannya. Apakah ada dan saudara pertanyaan lagi? Boleh angkat tangan. Ya, keempat dan kelima, perlu kita membuat ini ya framework kerangka berpikir kita terkait Pancasila sebagai pengembangan ilmu kan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, kita bertolak ukur pada zaman tadi gitu teman-teman. Zaman batu itu kan teman-teman. Zaman batu gitu kan. Dari zaman batu ke zaman langsungnya kita ke zaman era revolusi industri ya. Oke, setelah itu masuk ke modern ya. Zaman modern awal ini, setelah itu zaman modern pertengahan dan zaman revolusi 4.0. Nah, di sini teman-teman, di sini ada perkembangan ilmu teman-teman. Yang pada mulanya kehidupan manusia menggunakan kayu batu gitu. Itu kan zaman prasejarah gitu teman-teman. Sama-sama kita ketahui. Nah, di sini ada perkembangan ilmu ini teman-teman. Bahwa ilmu berkembang supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih baik gitu kan, supaya lebih mudah gitu. Maka ilmu terus berkembang gitu teman-teman. Di sini zaman perkembangan revolusi industri, ketika memproduksi sudah menggunakan mesin gitu, yang bahan bakarnya itu batu bara gitu teman-teman. Nah, disempurnakan lagi pada zaman modern awal, itu sudah menggunakan listrik gitu teman-teman. Jadi lebih mudah lagi. Setelah itu zaman pertengahan itu, modern pertengahan itu sudah mulai muncul handphone dan internet gitu teman-teman. Nah, orang sudah mulai menggunakan media sosial gitu teman-teman. Nah, di sini sudah zaman 5.0 gitu teman-teman, dan sudah zaman AI gitu teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih supaya perkembangan ilmu ini tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan, tidak bertentangan nilai kemanusiaan, tidak bertentangan dengan nilai persatuan gitu, tidak bertentangan nilai sila yang keempat dan sila yang kelima gitu teman-teman. Nah, di situ hubungannya Pancasila memandang perkembangan ilmu tadi gitu teman-teman, karena ilmu terus berkembang gitu teman-teman. Dan bagaimana nilai universalnya? Ini buktinya. Pancasila ini bisa menyaring perkembangan ilmu gitu. Dan sebelumnya kita kan juga sudah berpikir dan berdiskusi terkait Pancasila sebagai sistem filsafat gitu. Jadi Pancasila ini universal gitu teman.
apapun bidangnya, baik bidang ekonomi, politik, sosial, semuanya masuk gitu. Semua bisa berdasarkan Pancasila gitu. Oke, silakan teman-teman untuk pertanyaan ketiga itu. Kita sampai 5 pertanyaan saja teman-teman. 3 pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahman, saya dari kelompok IPA, izin Rizky ya. izin bertanya. Sekarang kan kita sudah berada di zaman 5.0, ya, dimana semuanya sudah serba AI. Nah, pertanyaannya, tantangan apa yang harus kita hadapi sebagai masyarakat Indonesia dalam menghadapi zaman tersebut, dan apa solusinya? Itu saja, terima kasih. Baik, dan bagaimana solusinya gitu ya Rizky ya. Silakan teman-teman jawab aja gitu, nanti teman-teman yang lain silakan menambahkan. Oke, silakan teman-teman. Konsepnya Pancasila pada zaman 5.0 gitu. Bisa teman-teman contohkan mungkin di bidang sosial gitu, di bidang ekonomi gitu. Nah, apa sih tantangannya di bidang ekonomi gitu? Apa solusinya gitu? Silakan teman-teman. Ini saya akan menjawab pertanyaan Rizky. Pertanyaan dari Rizky adalah tantangan apa yang kita hadapi pada zaman AI dan bagaimana cara solusinya. Nah, tantangan berikut yang pertama adalah menghadapi dominasi orientasi barat. Perkembangan ilmu dan teknologi Indonesia ini masih cenderung meniru dan berorientasi pada barat. Belum sepenuhnya berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila budaya bangsa. Lalu Pancasila penting sebagai landasan agar ilmu yang dikembangkan sesuai dengan jati diri bangsa. Solusinya yang pertama adalah dengan perkembangan iptek ini kita harus mengiringi dengan budaya, sehingga perkembangan iptek kita tidak berorientasi kepada barat. Lalu yang kedua, mengimbangi orientasi pasar. Perguruan tinggi lebih banyak membuka seperti laku keras di pasar industri. Hal ini membuat pengembangan ilmu terlalu pragmatis. Lalu Pancasila dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan agar ilmu tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, memperluas keterlibatan masyarakat. Selama ini pengembangan iptek lebih bersifat scientist oriented, sehingga hasilnya hanya dirasakan oleh kalangan elit akademis atau industri. Lalu solusinya, Pancasila ini akan berperan penting untuk menegaskan bahwa ilmu harus melibatkan masyarakat luas demi tercapainya kesejahteraan. Baik, mungkin Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang lain. Tentang Pancasila pada zaman era sekarang ini, penyalahgunaan informasi, yang dimana banyak informasi hoax yang beredar di media sosial. Studi kasusnya itu pidato dari Kementerian Pendidikan yang Sri Mulyani, dan keuangan. Kan dimana dia saat dia berpidato, dia ada menyebar di media sosial, penyampaiannya itu gak sesuai dengan apa yang terjadi gitu, dan penyampaiannya itu kayak seolah-olah nyata, seolah-olah real, gak ada editan di dalamnya, padahal ada AI yang bekerja di dalamnya. Mungkin itu aja. Bukan sedikit penambahan lagi. Sedikit itu mungkin di tantangannya ada di bagian sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui sekarang itu di ranah pendidikan atau di kita mahasiswa sekarang, banyak penyalahgunaan AI yang terjadi, seperti pada saat UTS, saat bikin makalah segala macam, kita terlalu tergantung pada AI gitu. Jadi mungkin solusinya, dan kembali lagi sih kepada kesadaran diri kita masing-masing sebagai tanggung jawab kita, sebagai mana nilai-nilai Pancasila yang harusnya kita jalankan sebagai mahasiswa itu jalan. Nah, mungkin itu sebagai solusi gitu ya. Mungkin kita banyak tapi mana Rizky.
Ya. Enggak, saya kembalikan kepada moderator. Sudah undang waktunya. Yang diambil ya. Oh ya, jadi tidak perlu. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik dan pertanyaan boleh ada di tangan. Iya, kita belum satu. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua dan Bang. Kenalin, nama aku Albisari, aku dari kelompok 1. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sedang berada di fase 5.0 tadi ya Bang. Oke. Langsung saja pertanyaan saya adalah apakah Pancasila ini masih relevan di fase 5.0 sekarang dan masih bisa dipakai di kemudian hari menurut kelompok 7? Apakah Pancasila masih relevan di fase yang sekarang ini, fase 5.0, dan masih bisa dipakai di kemudian hari? Jika ya, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan juga alasan. Perkenalkan, sebelumnya saya Ria Nadila dari kelompok 7. Saya ulangi pertanyaannya, apakah Pancasila masih relevan di fase sekarang dan masih bisa dipakai untuk di kemudian hari? Maksudnya dari bagian AI di PowerPoint tadi. Begini, Pancasila itu masih tetap relevan di era sekarang karena dasarnya Pancasila sebagai dasar negara kita maupun dunia ini sudah berkembang sebagaimanapun, Pancasila sebagai tetap menjadi pegangan kita. Nah, dari nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan dapat menjadi pedoman yang etis bagi perkembangan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, Pancasila ini tetap menjadi pegangan kita maupun dunia sudah berkembang menjadi lebih bagus gitu kan. Pancasila ini tetap menjadi pegangan kita. Makanya kalau kita menjadi human yang memegang teguh tentang 5.0 tadi, kita harus tetap mengerti bagaimana Pancasila mengatur semuanya. Karena dia telah tersusun ke dalam wadah dunia, wadah Indonesia tentang Pancasila sebagai dasar. Makanya AI tadi tetap menjadi Pancasila tadi tetap menjadi pegangan kita. Karena dia bersifat universal ya, Iya. semuanya bisa. Dia menjadi wadah untuk semuanya, walaupun perkembangan ini sudah pesat tentu saja, tetapi dia juga menjadi dasar untuk segala seperti itu. Iya. Nah, di akhir sesi ini mungkin terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada kelompok yang belum bertanya tadi untuk menyimpulkan, berikan satu kesimpulan dari 4 pertanyaan dari kelompok yang bertanya tadi. Silakan kelompok yang belum bertanya untuk menyimpulkan dari 4 pertanyaan ini, simpulkan jadi satu kesimpulan saja. Yang belum bertanya tadi kelompok 3. 3, 4, 5 ya. Silakan kelompok 3, 4, dan 5. Apakah ada dari 3, 4, dan 5 yang menyimpulkan gitu? Kalau tidak ada, kita lempar aja kepada penyanyi atau kelompok lain. Silakan teman-teman simpulkan materi kita pada hari ini dan juga dihubungkan dengan pertanyaan ini. Oke, kelompok penyanyi boleh menyimpulkannya. Silakan teman-teman, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan teman-teman. Mungkin dari kelompoknya dia. Silakan. Baik teman-teman, izinkan saya sedikit menyimpulkan kalau misalnya belum terkait semuanya. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat materi diktek dan budaya diktek itu mengenai berketerkaitan dengan Pancasila kita sebagai ideologi bangsa dan bagaimana sih relasinya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian seperti telah kita jelaskan tadi,
sebagai dasar yang tidak bisa kita ganggu lagi, menjadi tanpa misalnya nih, tanpa Pancasila perkembangan dunia ini akan tidak terarah dan akan kemana-mana kan. Jadi Pancasila ini sebagai sebagai tali pengikat semuanya agar dia terstruktur seperti itu. Pancasila membuat orientasi dan landasan bagi manusia untuk bagi masyarakat di Indonesia untuk mereka mengikuti Pancasila itu gitu. Sekian, maaf jika ada kesalahan. Oke, itu tadi kesimpulan dari kelompok penyaji bahwasanya Pancasila ini adalah sebagai penyaring, pedoman dalam perkembangan ilmu di Indonesia. Oke teman-teman penyaji, silakan ditutup dulu presentasinya sebelum kita terakhir ditutup oleh Pak Prima. Oke, silakan penyaji, silakan ditutup. Baik teman-teman, cukup pemaparan kami hari ini. Jika banyak kesalahan ataupun penyimpangan dari yang kami berikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.